Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saudara-saudara kita sesama umat Islam yang tahun ini mendapatkan panggilan untuk menunaikan ibadah haji secara bergelombang sudah berangkat menuju ke tanah suci. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji senantiasa memperoleh perlindungan dari Allah, senantiasa diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan tentunya predikat hajjan mabrura. Dan mudah-mudahan kita yang belum mendapatkan panggilan, mudah-mudahan dalam sepanjang hidup kita di dunia ini kita mendapatkan kesempatan untuk memenuhi undangan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang mendapatkan panggilan menunaikan ibadah haji, mereka disebut dengan duyufur rahman. Kata duyuf adalah jamak dari kata dhaif yang memiliki makna tamu, yang kemudian disandarkan pada kalimat atau kata Ar-Rahman, yang mana di situ adalah sifat Allah disebut dengan Ar-Rahman. Sehingga duyufur Rahman memiliki makna para tamu-tamu Ar-Rahman, yaitu tamu-tamu Allah. Ada satu kesan secara implisit, secara tersirat yang bisa kita ambil dari penamaan ini. Ketika disebut duyufur Rahman, maka sesungguhnya orang-orang yang diundang untuk menunaikan ibadah haji tidak lain dan tidak bukan adalah karena kasih sayang Allah yang luar biasa. Ada orang yang memiliki boleh jadi materi yang sangat berlimpah, sudah mau berangkat, tetapi kalau belum waktunya menerima dan menghadiri undangan tersebut, maka tidak jadi berangkat. Maka dari itu, secara tersirat itu terkandung di dalam ungkapan duyufur Rahman. Di samping itu, ketika di situ disebut duyufur Rahman, maka sesungguhnya ada satu pelajaran dan hikmah. Maka tamu-tamu Allah, bahkan kita sebagai umat Islam harus mampu memetik hikmah bagaimana meneladani sifat Allah Ar-Rahman. Kita lihat jawaban dari para duyufur Rahman, yaitu ungkapan talbiyah yang sangat kita hafal. Labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, yang artinya adalah saya menyambut dan memenuhi panggilanmu ya Allah, saya menyambut dan memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya puji, segala puji kehormatan, segala nikmat kemewahan dan segala otorita kekuasaan hanya milikmu ya Allah, hanya milikmu sendiri ya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari ungkapan talbiyah ini menunjukkan bahwa kita sebagai hamba harus betul-betul memang kenyataannya adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun status sosial kita, apapun kedudukan kita, ketika kita memenuhi panggilannya, maka di hadapan Allah tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain kecuali ketakwaan yang itu dinilai sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah ibadah haji disebut dengan ibadah yang memiliki dimensi dhillah ubudiyah, yaitu kerendahan dalam konteks penghambaan kepada Allah. Yang ini harus mengajarkan kepada kita bukan hanya ketika menunaikan ibadah haji, tapi dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini harus ada kerendahan hati di dalam diri kita masing-masing. Sehingga ada satu titik temu ketika Allah menyebutkan tamunya dengan duyufur rahman, sementara di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah menjelaskan ada hamba-hamba Allah yang disifati dengan ibadur rahman. Ibadur rahman sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Furqan, Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat ibadur rahman yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika orang-orang jahil menghina dia atau berkomentar terhadap dia, maka dia tetap menebar salam, tetap menebar kebaikan. Inilah salah satu sifat ibadur rahman. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, ketika seseorang menjadi dhuyufur rahman dan di sini dipuji oleh Allah ibadur rahman, ada satu titik temu bagaimana kita meneladani sifat Allah ar-Rahman. Paling tidak yang pertama adalah kita betul-betul berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، وقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.